Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azma'in, amma ba'd. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ya fattahu ya alim. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh melaksanakan ajarannya, amin rabbal alamin. Anakku sekalian yang Bapak banggakan, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan barangkali ada yang sakit, mudah-mudahan Allah cepat menyembuhkannya. Di masa Covid ini, di masa pandemi ini, kita diharuskan belajar dari rumah. Mudah-mudahan walaupun belajar di rumah tetap tidak mengurangi maknanya, tetap kita bersemangat, kita tetap menimba ilmu pengetahuan walaupun di rumah. Mungkin anak-anak sudah bosan. Untuk itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ya pandemi ini cepat berakhir. Ya, virus corona tetap dicabut oleh Allah sehingga dihilangkan virusnya, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin rabbil alamin. Pada pertemuan yang kedua ini Bapak akan membahas tentang Quran Surat Al-Imran ayat 190-191. Untuk itu mungkin adik-adik sudah punya bukunya, sudah buku paket ya, atau yang kemarin ketika ditugaskan itu sudah ditulis pada buku catatannya gitu ya, sudah mencatatnya. Mudah-mudahan sudah semua, bagi yang belum agar segera diselesaikan ya. Bapak sudah dikasih tugas di classroom, mudah-mudahan adik-adik sudah bisa ya melaksanakan tugas dengan baik begitu ya. Dan yang sudah ada catatannya silahkan dibuka bukunya ya. Ya. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Shadaqallahul azim. Arti dari Quran Surat Al-Imran ayat 190-191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau ciptakan semua sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka. Di ayat ini dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi. Jadi kita meyakini bahwa yang menciptakan
langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain, ya. Karena tidak mungkin ada sesuatu tanpa ada yang menciptakan. Adanya meja menunjukkan bahwa ada yang menciptakan, itu manusia. Adanya kursi, ada yang menciptakan, itu ada manusia. Adanya rumah, itu ada yang menciptakan, itu manusia. Tidak mungkin sesuatu yang ada tidak ada yang menciptakan. Dan kenapa kita yakin kepada Allah yang menciptakan bumi ini? Karena manusia dan makhluk lain tidak mungkin bisa menciptakan seperti ciptakan Allah. Ciptaan Allah. Jadi kita yakini bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Ya, kemudian di ayat lain juga, ayat berikutnya, ya, kita ya disuruh untuk mengingat Allah dalam keadaan berdiri. Jadi kalau kita sholat gitu kan, bisa berdiri, kita lakukan dengan berdiri. Tidak sah sholatnya, apalagi sholat fardu yang 5, duhur, asar, maghrib, bisa subuh, kalau kita melaksanakannya dengan duduk begitu. Jadi harus berdiri, kecuali kalau udzur, sakit, ya, gitu kan. Kalau kita sholat tidak bisa berdiri, bahkan boleh sambil duduk. Ketika kita duduk pun tidak bisa, maka berbaring, ya, berbaring. Kemudian berbaring pun sudah tidak bisa karena mungkin penyakit kita sudah begitu sakit, begitu parah, begitu. Maka terlentang, ya. Terlentang pun sudah tidak nyaman, maka dengan isyarat kedipan mata. Yang penting kita ingat kepada Allah. Kalau kita mata kita sudah tidak berkedip, tandanya kita sudah mati. Orang yang mati tidak perlu sholat, maka orang yang mati disolatkan oleh orang yang hidup. Ya, jadi kita melaksanakan ibadah kepada Allah, terutama ibadah sholat itu sampai kita mati gitu. Selama kita masih hidup terus kita lakukan dengan sholat. Bahkan sholat itulah yang akan pertama ditanya oleh Allah. Ya, nanti di akhir adalah tentang sholatnya, begitu ya. Ya, jadi sholat, tentang sholat, ya, bukan yang lain. Kalau pertanyaan sholat baik, maka baiklah segala amal yang lainnya. Kenapa? Karena sholat yang baik itu, sholat yang baik, yang sempurna, sesuai dengan dalam Quran dijelaskan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya kita harus bisa melaksanakan sholat dengan baik. Ayat yang berikutnya yang tadi menjelaskan bahwa kita, ya, harus ingat kepada Allah ketika kita berduduk, ya, berdiri, duduk, ya, dan dalam keadaan apapun kita ingat kepada Allah, karena Allah yang menciptakan segalanya, ya, Allah maha segalanya, sehingga kita tidak mungkin, ya, lepas dari kendali dari Allah, ya. Yang hidup mematikan, yang menghidupkan kita, mematikan kita adalah Allah, sehingga kita selalu berdoa, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah, ya. Kemudian berikutnya barangkali sekilas tentang ilmu tajwid pada ayat tersebut, surat Al-Imran ayat 190-191. Yang pertama inna, gitu ya. Inna itu dibaca dengan gunnah, ya. Kenapa gunnah? Karena nun bertasdid, ya. Nun bertasdid dibacanya gunnah, ya. Selain nun ada juga mim. Mim yang bertasdid, ya, itu disebut gunnah. Maka seolah kita nunnya 2 atau mimnya 2, inna atau amma, itu gunnah, ya. Kemudian yang berikutnya inna fi khalqis samawati, as-samawat, ya. As-samawat itu disebut alif lam samsiyah. Kenapa samsiyah? Karena alif lam menghadapi sin. Sin adalah salah satu huruf alif lam samsiyah. Alif samsiyah itu ada 14 hurufnya, Al-Qur'an ada 14, ya. Dibaca as-samsiyah seperti kita melihat matahari, walaupun jelas matahari terlihat, tapi ketika kita melihat bulatannya matahari tidak jelas saking terangnya. Seperti itu. Jadi alif lamnya ada, gitu kan, tapi tidak dibaca, sehingga dibacanya khalqis samawati. Tidak boleh dibaca khalqil samawati, khalqis samawati, gitu kan. Kemudian yang berikutnya wal ardi. Al ardi itu kalau tadi as-samawat alif lam samsiyah, al ardi alif lam qamariyah. Al-ardi alif lam qamariyah. Jadi al-qamariyah itu jelas dibacanya wal ardi, alif lamnya jelas, ya. Dan di Quran untuk memudahkan gampang. Artinya alif lam yang dibaca alif lam samsiyah
itu di atas huruf alif lamnya ya itu ada tasdid ya, itu asli samsiah. Sementara alif lam qamariyah di atas alif lamnya itu tidak ada tasdid, itu alif lam qamariyah. Jadi dibaca ya, tidak, itu membedakan ada tasdid ada tidak. Yang ada tasdid adalah alif lam samsiah, yang tidak ada tasdid itu alif lam qamariyah. Tapi kalau ditanya kenapa ini disebut alif samsiah? Ya karena tidak ada tasdid, bukan itu ya. Kenapa alif lam samsiah? Karena alif lam menghadapi sin pada kalimat as-samawat. Wal ardi, kenapa disebut al-qamariyah? Karena alif lam menghadapi alif wal ardi, gitu kan? Itu. Berikutnya wahtilapi la wahtilapi. Ya mungkin adik-adik sudah tahu ya. Mad itu kan. Mad itu artinya panjang. Wal samawati di sini ya wahtilapi itu alif mad tabi'i ya. Karena patah menghadapi alif mati. Ada 3 ciri mad tabi'i itu ya. Yang pertama adalah patah menghadapi alif mati seperti pada kalimat wahtilapi. Yang kedua domah menghadapi waw mati. Yang ketiga kasroh menghadapi ya mati. Jadi apabila ada ya mati ya didahului oleh kasroh, ada waw mati didahului oleh domah, ada alif mati didahului oleh patah, maka itu disebut mad tabi'i ya, tanpa ada yang lainnya. Mad asli juga disebutnya. Kemudian pada kalimat ini al-lail. Al-lail itu mad lain. Mad lain itu tidak panjang, hanya dilunakkan. Laili, tidak boleh wahtilafil laili, nggak boleh itu, cuman lunak. Wahtilafil laili. Nah, ada berapa ciri mad lain? Itu ada 2. Yang pertama ada ya mati, yang kedua ada waw mati. Apabila ya mati atau waw mati didahului oleh patah atau domah. Jadi apabila ada waw mati, ada ya mati, ada waw mati didahului oleh patah, itu dibacanya mad lain. Seperti laili itu ada ya mati, ada patah di depannya. Wan nahari itu sama dengan yang tadi as-samawat, itu alif lam samsiah. Hanya bedanya ini, kalau tadi as-samawat alif lam samsiah karena alif lam menghadapi sin, ini alif lam menghadapi nun. Nun juga termasuk alif lam samsiah. Wan nahari. Haknya itu sama dengan tadi wahtilapi, itu disebut dengan mad tabi'i itu ya. Mad tabi'i itu karena ada patah menghadapi alif mati. Wan nahari la ayatil ya. Itu kalau kita tidak berhenti ya, maka dibacanya la ayatil liulil albab. Itu tanwin menghadapi lam ya. Menurut hukum nun mati dan tanwin itu disebutnya dengan idgham bila gunah. Idgham bila gunah itu adalah yaitu ada tanwin atau nun mati menghadapi lam dan ro ya, ayatil dibacanya. Jadi tanwinnya masuk ke lam ya. Itu tanwinnya menghadap ke lam, jadi la ayatil gitu kan. Kalau di Quran mudah, di depannya ada tasdid lamnya itu. Jadi dimasukkan gitu kan. Jadi yang namanya idgham itu dimasukkan huruf yang pertama kepada huruf berikutnya, tanwin kepada lam ya. Kan idgham gitu ada 2, satu idgham bigunah, 2 idgham bila gunah. Idgham bigunah hurufnya ada 4, ya, nun, mim, waw. Sedangkan idgham bila gunah ada 2, lam dan ro. Apabila nun mati atau tan menghadapi lam dan ro, itu disebut dengan idgham bila gunah. Sedangkan nun mati datang menghadapi ya, nun, mim, waw, itu idgham bigunah. Apa bedanya idgham bigunah dan bila gunah? Idgham bigunah itu idgham yang memakai gunah. Ada gunahnya. Gunah itu apa? Suara yang masuk ke hidung. Jadi mendengung. Buktinya apa? Kita ingin buktikan apa gunah itu. Ketika kita membaca idgham bigunah seperti mayyakulu. Mayyakulu itu hidung kita dipijit, maka berhenti otomatis, itu berarti gunahnya masuk. Contoh, langsung terhenti ketika hidung dipijit rapat-rapat, tidak ada bunyi. Itu bisa juga bunyi ya, seperti mayyakulu itu, tapi tidak benar bacanya, salah. Kenapa? Gunahnya tidak masuk.
Walaupun kalau bunyi, tapi kalau otomatis berhenti berarti mai itu berarti itu langsung masuk gunahnya ya. Tapi kalau masih bunyi itu tidak ada masuk gunahnya ya. Sedangkan idgham bila gunah itu tidak memakai gunah, tidak ada suara yang masuk hidung. Seperti tadi di sini dalam ayat la ayatil liulil albab, walaupun dipijit serapat-rapatnya hidung itu tetap tidak tetap berbunyi begitu kan. Beda dengan yang tadi ketika gunah dimasukkan hidung dipijit berhenti, ini tidak pengaruh gitu kan. Artinya idgham yang tidak memakai gunah, tidak memakai dengungan, tidak ada suara yang masuk ke hidung. Karena tempatnya gunah itu di hidung gitu kan. Gitu ya, di hidung. La ayatil liulil albab. Itu di sana ada albab, ada ba ya yang dibaca dengan qalqalah kubro ya, qalqalah besar ya. Kubro itu artinya besar begitu ya. Itu huruf qalqalah itu ada 5 ya. Kalau dulu namanya kutbu jadin katanya, kutu jadi gitu dulu, karena dulu itu banyak kutu ya, banyak tumila, banyak kutu dan sebagainya. Sekarang kutunya sudah dibasmi, sekarang banyaknya shopping gitu kan, banyaknya belanja. Makanya mengingat huruf iklab itu baju di toko, ba, jim, dal, to, kop, ada 5. Tapi jangan sampai coba sebutkan itu huruf iklab, huruf qalqalah maaf, baju di toko, salah. Kalau disebutkan satu-satu itu yaitu 1 huruf ba, 2 jim, 3 dal, 4 kop, 5 to, kop, baju di toko. Semuanya mati. Kalau matinya di tengah kalimat itu disebut qalqalah sugro. Kalau matinya di akhir kalimat itu disebut qalqalah kubro ya. Itu. Jadi qalqalah sugro artinya kecil. Qalqalah itu apa? Ya kalau ilmu pengetahuan mungkin kalian belajar fisika begitu ya. Itu yang namanya qalqalah itu pantulan bunyi atau disebutnya gema. Jadi ketika kalau misalnya di musik ada echo begitu kan, ada pantulan yang ikut. Kalau misalnya kalau kita di gurun itu kan ada suara kita mantul kembali. Halo, low gitu kan. Tapi qalqalah tidak seperti itu. Al-bab tidak, al-bab. Jadi mantul kembali ya, seperti dalam surat Al-Ikhlas itu kan, qul huwallahu ahad, itu qalqalah kubro. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu kan, itu qalqalah besar, artinya pantulannya besar gitu kan. Tidak boleh ya karena mantul qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, enggak boleh itu ahad gitu ya. Itu qalqalah kubro artinya besar seperti al-bab. Kalau qalqalah sugro artinya kecil. Ini pun kalau dibacanya waqaf karena asalnya al-babi ya. Tapi kalau disatukan dengan ayat berikutnya surat Al-Imran ayat 91-nya la ayatil liulil albabil ladina yadtu. Jadi tidak menjadi qalqalah karena tidak mati baknya. Qalqalah itu karena diwakafkan karena mati. Kalau diteruskan bacaannya boleh diteruskan, boleh, namanya diwasol itu ya. Itu tentang tajwid. Untuk itu ya kalian silahkan ayat berikutnya ayat 191-nya silahkan ditulis ya di pada buku catatan, nanti dikirimkan ke Bapak lewat Classroom, Google Classroom ya. Itu tentang surat itu ya. Yang tadi sudah ya, yang surat Al-Imran ayat 190-nya. Tinggal 191-nya. Kemudian terjemahannya juga dihafalkan, Quran dihafalkan, dan insya Allah nanti mudah-mudahan cepat berlalu ya, COVID ya, virus coronanya cepat berlalu. Nanti pada pertemuan yang akan datang mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali di sekolah dan kalian sudah hafal semua ini. Jadi dari sekarang dihafalkan silahkan. Tugasnya itu untuk yang ini tugasnya silahkan. Pertama sebutkan tajwidnya ya pada ayat Quran surat Al-Imran ayat 191, karena 191 90 udah tadi ya. Silahkan minimal 10 lah gitu ya, atau ini 10 aja cukup ya. Syukur kalau semua disebutkan begitu ya.
Kemudian Quran dan terjemahnya dihafalkan. Insya Allah nanti pertemuan ketika kalian bertemu mudah-mudahan cepat ya. Ya ada tes ya di sekolah. Dari sekarang dihafalkan. Itu saja barangkali untuk pertemuan yang kedua, yaitu membahas tentang Quran surat Al-Imran ayat 190-191 ya. Jaga terus kesehatan ya. Mudah-mudahan kita bakti kepada orang tua, jangan lupa ya membantu orang tua sebisa kita begitu ya, mumpung kita masih banyak di rumah. Saja barangkali mudah-mudahan kita sehat semua ya. Kita akhiri dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.